Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang solih dan solihah, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi teman-teman kita atau keluarga kita yang sekarang sedang sakit, mari kita doakan bersama semoga Allah menyembuhkan penyakitnya. Anak-anakku kelas 8 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 4, yaitu materi lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Adapun submaterinya adalah sholat sunnah berjamaah. Materi ini ada pada buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Dan silakan kalian buka halaman 55. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, akan Bapak sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang ingin dicapai pada materi ini adalah 1. Melaksanakan sholat sunnah berjamaah sebagai implementasi dari perintah agama. Yang kedua, menghayati perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah. Dan yang ketiga, memahami tata cara sholat sunnah berjamaah. Dan yang terakhir adalah mempraktikkan sholat sunnah berjamaah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah bahwa setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dengan benar. Dan yang ketiga, dapat mempraktekkan sholat sunnah berjamaah sesuai dengan ketentuan syara. Anak-anakku, baiklah kita lanjutkan dan silakan kalian simak pembahasan materi pada tayangan berikut ini. Anak-anak, pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah? Dan apakah itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau mengerjakannya seperti sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat witir, dan lain sebagainya. Sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada yang dikerjakan baik secara berjamaah ataupun dengan munfarid. Secara lebih rinci, sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sebagai berikut. 1. Sholat Idul Fitri. 2. Sholat Idul Adha. 3. Sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. 4. Sholat khusuf atau sholat gerhana bulan. Dan yang kelima adalah sholat istisqa. Pertama, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbit matahari
sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Niatnya adalah usolli sunnatal li'idil adha rok'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya membaca doa iftitah yang dilanjutkan dengan takbir 7 kali dan membaca zikir di sela-sela takbir dengan bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada rakaat kedua setelah takbir intikal maka melakukan takbir 5 kali dan membaca bacaan zikir seperti pada rakaat pertama. Setelah sholat maka dilanjutkan dengan khutbah. Selanjutnya adalah sholat kusuf dan sholat khusuf. Baiklah, akan Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sholat sunat kusuf. Sholat sunat kusuf atau kusufus syamsi adalah sholat sunat yang dikerjakan atau dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Adapun waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Ketika gerhana sudah mulai terjadi, jemaah berkumpul di masjid. Selanjutnya adalah sholat khusuf atau sholat gerhana bulan. Sholat khusuf adalah sholat sunat yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunat muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana sampai tampak utuh kembali. Hal yang membedakan sholat kusuf dan khusuf dibanding sholat pada umumnya adalah bahwa sholat kusuf dan khusuf setiap rakaatnya terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf dan khusuf terdapat 4 kali membaca surat Al-Fatihah, 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Selanjutnya yang terakhir adalah sholat istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Pada saat terjadi kemarau yang panjang hingga sulit mendapatkan air, umat Islam disunatkan melaksanakan sholat istisqa, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Sebelum dilaksanakan sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Yang selanjutnya bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Mereka dianjurkan berpakaian sederhana serta disunahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan untuk banyak beristighfar. Dan sesampainya ke tanah lapang, sambil menunggu pelaksanaan sholat,
maka dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara melaksanakan sholat istisqa adalah sebagai berikut. Setelah semua bersiap untuk sholat, muadzin tidak perlu mengumandangkan adzan dan iqamah dengan seruan as-sholatu jami'ah. Yang kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, maka dilanjutkan dengan membaca surat-surat yang panjang. 3. Setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Dan khutbah yang kedua dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 7 kali. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Selamat bertemu kembali pada materi berikutnya. Dan mari kita untuk membiasakan diri melaksanakan sholat sunnah tentunya dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama kita membaca doa kifaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.